18:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangsina kieu sorana teu raos teu jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, rahimakumullah. Semoga semuanya oleh Allah dijaga dari segala kejelekan dan dilimpahi segala kebaikan. Kita di sore hari ini tanggal 14 Sya'ban, ya, kita ada di bulan yang mulia. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang mulia yang sering Buya jelaskan bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan 6 bulan kepada hamba-hambanya dari umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu ada lagi Allah menganugerahkan hari-hari yang mulia. Di antaranya adalah hari Jumat, ya, malam dan harinya. Di antaranya juga hari Senin dan hari Kamis. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan saat-saat yang agung, saat-saat yang Allah cintai, yang di saat-saat tersebut di tiap hari ada. Di saat-saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghujankan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang di saat-saat tersebut mengingat Allah, menghadapkan hati kepada Allah, bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, dan juga beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Dan di saat-saat tersebut membaca Quran, sholat sunnah, membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ilmu Allah, maka pahalanya sungguh jauh lebih besar, anugerahnya lebih besar. Dan di setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah-anugerah kepada hamba-hambanya di saat-saat tertentu
yang hamba-hambanya ini tidak tahu di saat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah-anugerah tersebut, ijabah-ijabah tersebut. Maka kita harus siaga terus, siaga satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita fata'arradu laha, agar kita itu selalu siap untuk menggapai anugerah tersebut. Artinya usahakan seluruh saat isi dengan zikir, seluruh saat isi dengan warna-warni kalimah thayyibah, dengan warna-warni doa, dengan bacaan Quran, dengan salawat, dengan warna-warni ibadah, agar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anugerahnya, di saat-saat tersebut kita sudah sedia. Dan anugerah-anugerah yang Allah berikan ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. Setelah beriman juga yang hatinya hadir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya. Hatinya sedang khusyuk kepada Allah, hatinya sedang mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Nah, apalagi kalau ditambah dengan lisan, maka bertambah lagi anugerahnya. Apalagi kalau ditambah dengan amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh jasad, bertambah lagi anugerah-anugerahnya dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Jadi kita tidak bisa meraih anugerah-anugerah tersebut kecuali dengan cara itu. Bagi orang yang tidak beriman, sehebat apapun anugerah dicurahkan tetap tidak mendapatkannya. Yang beriman tapi hatinya lupa kepada Allah, dia tidak mendapatkan kecuali sedikit. Dan ada yang dengan hati saja mengingatnya, lisan tidak mengucapkan kalimah thayyibah, badan tidak melakukan warna-warni amal saleh, dia mendapatkan lebih besar. Tapi yang lebih besar lagi yang ditambah dengan ucapan-ucapan lisan, ditambah dengan amalan-amalan jasad. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah makhluk yang paling agung, imam semua nabi, imam semua rasul. Hati Rasulullah SAW adalah alam hati yang paling suci, yang paling agung. Tidak ada hati makhluk yang paling agung di sisi Allah, yang paling suci, terkecuali hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW tidak mengandalkan ibadah hati saja, ya tidak. Hati Nabi tidak pernah tidur. Hati Nabi selamanya mengingat Allah, walaupun kelopak matanya kadang-kadang beliau seperti yang tidur, tapi hatinya tidak. Beliau menyatakan langsung kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwa ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Aisyah,
kedua mataku ya tanamani tidur, wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak pernah tidur. Ya, jadi merem kan sambil berbaring, tapi hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu mengingat Allah. Ini yang hatinya selalu mengingat Allah, tidak meninggalkan amalan-amalan ibadah jasad, amalan-amalan ibadah lisan. Lisan Rasulullah SAW kedengaran oleh para sahabat, wirid Qur'annya, baik dalam sholat maupun di luar sholat, dan juga mengucapkan warna-warni kalimah thayyibah, warna-warni doa, termasuk sholawat juga. Sholawat kepada dirinya sendiri, Rasul juga membacakannya. Masya Allah. Sahabat mendengarnya, artinya karena dikeraskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama mengajarkan ya amalan-amalan batiniyah dan amalan-amalan jasad, termasuk kalimah-kalimah thayyibah yang diucapkan oleh lisan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan jasadnya, beliau sangat banyak sholatnya, sangat sering sholatnya, sholat sunnah selain dari sholat fardu. Ya, jadi hari-hari beliau itu, Masya Allah, yang dilakukan oleh jasad terlihat oleh ahlul baitnya, terlihat oleh para sahabatnya. Lalu juga ya, di samping sholat ya, beliau juga mengajar, memberikan keilmuan, nasihat, arahan kepada keluarga, kepada para sahabat. Dan juga beliau ya bersilaturahmi, menengok yang sakit, beliau mengurus jenazah, beliau juga menyolatinya, beliau menguburkannya, beliau bertakziah kepada ahli jenazah, beliau menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Belum beliau berangkat berdakwah ke sana kemari. Ini amalan jasad. Beliau saum, beliau banyak sedekahnya. Ya, kita tidak akan menemukan manusia yang sedekahnya luar biasa, ya, seperti Rasulullah SAW. Nah, maka semua ahlul baitnya, semua para sahabatnya dalam beribadah kepada Allah itu lengkap, dengan hati, dengan lisan, dengan jasad, ya, dengan jasad. Walaupun yang paling utama adalah hati, tapi tidak meninggalkan ibadah lisan, ibadah jasad. Terus sampai kita dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul ali, beliau Masya Allah dalam manakibnya, wirid Qur'annya luar biasa, wirid sholawatnya luar biasa, wirid kalimat tauhidnya la ilaha illallah luar biasa. Itu hari-harinya, dan hari-harinya beliau tidak tidur. Orang tidak pernah menemukan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu tidur, enggak. Masya Allah, yang terus menemani beliau siangnya, malamnya, tidak pernah menemukan melihat Syekh Abdul Qadir tidur. Masya Allah. Nah, Masya Allah, saumnya, ya, zuhudnya dari dunia,
itu luar biasa. Luar biasa. Amal sholatnya setiap malam, tahajudnya 1000 rakaat. Ya sudah, artinya sudah luar biasa. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa cukup dengan membersihkan hati saja, dengan banyak zikir hati saja, ini jasad nggak usah sholat, sholat dengan hati saja, ini orang torikohnya torikoh iblis, torikoh setan. Lalu kalau torikohnya para wali, lihat Syekh Abdul Qadir Jailani, kutubnya para wali. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sibuk jasadnya, ya, lisannya dengan warna-warni ibadah. Karena bentuk ibadah itu bukan cuma ibadah bangsa hati saja, tapi juga ibadah bangsa lisan dan bangsa badan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekarang sudah maghrib, habis sholat maghrib kita bersama-sama membaca Yasin 3 kali, nanti dipimpin dengan Abuya, memohon kepada Allah agar takdir yang malam ini ditetapkan untuk kita semuanya, takdirnya adalah takdir yang terbaik segalanya, ya. Nah, memohon kepada Allah, dan juga kita memohon untuk keluarga kita, untuk umat Islam semuanya. Kita berdoa, ya. Sekian dari Buya, semoga kalimat ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah